Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Muntaqan Nafis atau Muntaqan Nafis fi Mukhtasar Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang naqdu masalikil kamilina minal ulama. Maksudnya adalah bahwa sebagian orang itu memiliki ilmu yang mumpuni serta amal soleh yang baik. Pun demikian iblis masih bisa mentalbis dia. Iblis bisa membuat tipu daya bagi dia sehingga dia terjerumus dalam perkara yang dilarang tanpa disadari. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qad labbasa iblisu ala aqwamin. Dan terkadang dan iblis benar-benar mentalbis atas beberapa kaum minal muhkimina fil ilm, dari orang-orang yang mumpuni fil ilmi, dalam ilmu, yaitu memiliki ilmu yang kuat, memiliki ilmu yang dalam dan tinggi, wal amali min jihatin ukhra, dan dia memiliki amal dari sisi yang lain. Maksudnya adalah seseorang memiliki ilmu yang tinggi dan ilmu yang dalam. Selain itu dia juga mengamalkan ilmunya dengan baik dan sempurna. Orang yang seperti ini pun iblis masih melakukan tipu daya dan mentalbis dia. Di antaranya adalah qal fahassana lahumul kibra bil ilm. Maka iblis memperindah bagi mereka rasa sombong bil ilmi, dengan ilmunya, wal hasada lin nadhir, dan rasa hasad terhadap rival, terhadap orang sesama alimnya, war riya'a li talabir riyasah, dan riya, pamer untuk mencari kepemimpinan. Ini ada 3 macam talbis bagi orang yang memiliki ilmu yang tinggi dan dalam serta mengamalkan ilmunya dengan baik dan sempurna. Yaitu yang pertama hasad, yang pertama sombong, bangga dengan ilmunya. Yang kedua hasad terhadap sesama orang alim. Yang ketiga riya, untuk memperoleh kedudukan dan kepemimpinan di satu tempat. Qal fataratan, maka terkadang yurihim, iblis menampakkan kepada mereka anna hadza, bahwa sesungguhnya ini adalah kal haqqi, seperti hak al wajibi lahum, yang wajib bagi mereka. Wa taratan yuqawwi hubba dzalika indahum, dan terkadang menguatkan kecintaan mereka terhadap hal itu, fala yatrukunahu, sehingga tidak meninggalkannya, ma'a ilmihim bi annahu khata', bersama mengetahuinya mereka bahwa itu adalah salah. Maksudnya adalah bahwa iblis itu mengelabui dan mentalbis orang yang istiqomah. Siapa orang istiqomah? Orang istiqomah memiliki ilmu yang dalam dan tinggi serta amal yang baik.
amal yang soleh. Yang pertama al-kibr. Bagaimana iblis tersebut membuat sombong ini menjadi indah di hadapannya, menjadi baik, sesuatu yang baik di hadapannya, yaitu dengan menyatakan bahwa kamu ini adalah orang yang Masya Allah bisa menggabungkan antara apa? Bisa mengamalkan ilmunya, punya ilmu dan beramal, semangat beramal, sehingga merasa apa? Enggak ada orang yang seperti dirimu. Meskipun terkadang dibubui dengan rasa syukur, alhamdulillah, tapi dalam hatinya masih ada perasaan enggak ada yang seperti saya. Perhatikan, ini menimpa orang yang istiqomah, memiliki ilmu dan amal, sehingga melihat kanan kirinya yang tidak seperti dia dalam keistiqomahan, merasa apa? Meremehkan, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Adapun hasad terhadap orang yang istiqomah lain, orang alim yang lain, apa hasadnya? Ya, ini kalau orang alim. Hasadnya di mana? Terkadang ketika memberikan tausiah, memberikan taklim, kok giliran jadwal saya kok cuma 5 orang, teman saya kok bisa banyak ya. Perhatikan, di sini muncul bibit-bibit hasad. Apa yang kurang dari diri saya? Atau ketika ada orang alim datang dari luar, lalu memberikan taklim di situ, di daerahnya. Wah, ini jadwal rutin saya jadi libur ini. Merasa apa? Merasa terganggu dengan kedatangan dia ketika memberikan tausiah, memberikan taklim. Yang mana seharusnya bangga. Bangga apa? Dengan datangnya orang tersebut mungkin akan lebih banyak lagi kaum muslimin yang mendengarkan ilmu. Ini terkadang menimpa orang yang memiliki ilmu dan istiqomah, atau merasa sudah mendapat hidayah di atas sunnah. Bangga dengan dirinya, kemudian menyebabkan meremehkan yang lainnya. Kemudian juga riya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ilaju hadza, dan obat ini atau mengobati ini, liman wufiqa, bagi orang yang diberi taufik, idmanun nadhari fi itsmil kibri, yaitu senantiasa melihat terhadap dosa sombong, wal hasadi, dan dosa hasad, war riyai, dan dosa riya, wa i'lamun nafsi, dan memberitahukan kepada diri sendiri, annal ilma la yadfa'u syarra hadhil muktasabat, bahwa ilmu itu tidak bisa menolak keburukan perilaku ini. Bal yudha'ifu 'adzabaha, bahkan ilmu itu bisa memperbesar azabnya, siksanya. Li tadha'ufil hujjati biha, karena banyaknya hujjah dengannya. Wa man nadhara fi siyari salaf, dan barang siapa memperhatikan sirah ulama salaf, atau minal ulama'il 'amilin, dari para ulama yang
mengamalkan ilmunya, istahqara nafsahu, dia akan meremehkan dirinya. Falam yatakabbar, maka tidak bersikap sombong. Wa man arafa Allah, dan barang siapa mengenal Allah Ta'ala, lam yurai, tidak akan riya. Wa man lahadha jaryana aqdari, dan barang siapa memperhatikan mengalirnya takdirnya Allah Ta'ala ala muqtada iradatihi, sesuai dengan iradahnya Allah Ta'ala, lam yahsid, maka dia tidak akan berperilaku hasad. Maksudnya adalah bahwa orang yang tertimpa sifat kiber, tertimpa sifat hasad dan riya, tiga hal ini itu menimpa siapapun, bahkan terkadang menimpa orang alim yang istiqomah. Jadi kalau antum atau kalau kita mendapat taufik sehingga berada di atas sunnah dan bisa istiqomah, jangan bangga dulu, harus hati-hati dan khawatir jangan sampai terkena sifat sombong dan kiber. Ini terkadang menimpa kita, sehingga meremehkan orang lain yang jatuh ke dalam bid'ah. Bahkan ada rasa senang ketika orang lain terpeleset sehingga melakukan perbuatan bid'ah. Kalau kita dalam hati kita ada rasa senang melihat sebagian kaum muslimin itu melakukan bid'ah, ini perlu kasih tanda tanya. Untuk apa dia mengikuti sunnah? Ini penting. Nah, untuk mengobatinya, yaitu yang pertama disebutkan oleh muallif, sering melihat biografi serta sirah-sirah ulama salaf. Kalau kita membaca bagaimana ulama salaf mereka dalam mengobati diri mereka sendiri, bagaimana mereka mengekang diri mereka sendiri dari sifat sombong, dari sifat hasad, seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang masyhur. Perhatikan, aku berdebat dengan siapapun, gak peduli kebenaran bersama dia atau bersamaku, yang penting kebenaran tersebut tampak, baik melalui tangan lawanku maupun melalui diriku. Perhatikan di sini. Dan juga beliau mengatakan, aku berharap manusia bisa mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, dan tidak dinisbatkan kepadaku. Ini akan dinukil oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di halaman berikutnya. Kemudian diantara obatnya adalah yaitu memperhatikan takdir Allah Ta'ala, bahwa segala sesuatu yang didapat oleh manusia itu adalah murni takdir Allah Ta'ala dan kehendaknya, bukan kehendak manusia tersebut maupun kehendak kita, tapi itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita faham hal itu, maka hasad tidak akan muncul. Karena apa? Untuk apa hasad terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki? Makanya ketika melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, supaya hasad ini hilang, kita mengucapkan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan keutamaannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Wah, saya kok kalah, wah dia kok bisa mengungguli saya. Ini menimbulkan hasad. Maka supaya tidak hasad, renungkan takdirnya Allah Ta'ala bahwa itu adalah murni kehendak Allah Ta'ala, dan kita mengucapkan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Di antara
obat untuk mengobati penyakit ini, termasuk penyakit riya, adalah yaitu bahwa manusia, siapapun selain Allah Ta'ala dari makhluk ini, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat maupun madarat. Sehingga apa? Sehingga untuk apa kita mengharap dari mereka? Untuk apa kita memamerkan kepada mereka? Toh kalau kita pamer, mereka melihat pun mereka tidak bisa menambah pahala kepada kita. Atau ketika kita melakukan sesuatu dicela oleh mereka, ini pun tidak akan menambah dosa kita. Karena sesungguhnya makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Manfaat dan madarat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami, kita tidak akan mengharap apapun dari makhluk. Karena orang yang riya itu ada sedikit harapan kepada siapa? Kepada manusia. Apa harapannya? Dipuji. Harapannya diberi kedudukan, harapannya diberi tempat, harapannya dimuliakan. Akan tapi kalau dia memandang bahwa manusia atau makhluk tidak akan mendatangkan manfaat ataupun madarat, maka dia tidak akan pamer kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad yadkhulu iblisu ala haula. Terkadang iblis itu masuk ke dalam diri mereka, bi syubhatin dharifatin, dengan syubhat yang lembut. Apa itu syubhat yang lembut? Syubhat yang rasanya bukan syubhat, tapi rasanya adalah nikmat. Qala rahimahullah ta'ala fayaqulu talabukum lirrif'ati laisa bitakabburin. Mencarinya kalian terhadap kedudukan yang tinggi itu bukanlah satu kesombongan. Mengejar cita-cita yang tinggi itu bukanlah satu kesombongan. Li'annakum nuwabus syara', karena kalian adalah apa? Wakil-wakil syariat, artinya orang yang menyampaikan syariat. Tidak ada yang menyampaikan kecuali orang-orang yang seperti kalian. Fa innakum tatlubuna i'zazad din, maka sesungguhnya kalian ini mencari kemuliaan untuk agama. Wa tahdha ahlil bid'ah, dan merontokkan, menjatuhkan ahli bid'ah. Wa itlaqukum al-lisana fil husad ghadabun lisyara', dan lisan kalian yang kalian lepaskan terhadap para penghasut itu adalah bentuk kemurkaan membela agama. Idzil husadu qad dhammu man qama bihi, karena para penghasut itu ya mencela orang yang menegakkan agama. Ini memang benar. Para penghasut, siapa para penghasut? Orang yang benci dengan agama Islam. Mereka akan mengata-ngatai dan mencaci maki siapapun yang istiqomah. Wa ma tadhunnuna huriyaan, dan apa yang kalian sangka ya, sebagai riya, falaisa biriya, maka itu bukanlah riya. Lianna man takhasha'a minkum, karena sesungguhnya orang yang pura-pura khusyuk di antara kalian, watabaka, dan menangis, iqtada bihin nas, manusia mengikutinya. Kama yaqtaduna bit-tayyibi idhah tama,
sebagaimana mereka mengikuti dokter ketika mereka demam. Aktsara min iqtida'i biqaulihi idza wasaf, lebih banyak daripada mengikutinya mereka ketika diberi resep. Maksudnya apa? Ya, maksudnya gini, iblis itu terkadang memasuki diri seseorang, ya, dan mentalbis dengan penyakit-penyakit yang membinasakan tersebut dalam bentuk yang indah dan manis. Sebagai contoh, ketika membanggakan sunnah dan mengangkat dirinya atau mengangkat sunnah, iblis membisikinya, kalian ini sedang membela apa? Membela sunnah. Kalian sedang membela agama. Padahal di situ disisipi satu hal, yaitu membela kedudukannya sendiri, membela dirinya sendiri, dengan sampul, dengan kedok membela agama. Antum bisa membedakan ketika antum marah karena agama atau marah karena diri antum. Ketika ada orang lain, ya, menghina apa yang antum lakukan. Sebagai contoh, antum menerapkan sunnah, yaitu jenggot. Ada orang lain menghina jenggot, antum marah. Kira-kira marah antum karena orang tersebut menghina jenggot atau karena menghina jenggot antum? Nah, bisa membedakan antum. Disinilah iblis itu masuk. Tampaknya membela sunnah, di balik itu membela hawa nafsunya. Kurang ajar, dia ini menghina saya ini. Padahal saya sudah mengamalkan sunnah. Sehingga dia marah, membalas, seolah-olah membela apa? Membela sunnah, padahal membela dirinya. Bagaimana hal itu diketahui? Kalau yang dihina orang lain yang tidak kita kenal, tidak tersinggung sama sekali. Tidak tersinggung sama sekali. Ya, ini. Taib. Demikian juga ketika membantah ahli bid'ah, melakukan tahdziran, mentahdzir sana dan sini. Ini bagus untuk apa? Untuk membela sunnah dan memerangi bid'ah. Apa hukumnya membela sunnah dan memerangi bid'ah? Wajib. Dan ini tidak diragukan lagi. Tapi ketika kita membela sunnah, apakah benar-benar membela sunnah atau membela diri kita? Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak tersinggung untuk membela sunnah, kita abai, kita meninggalkan satu kewajiban. Ketika kita membela sunnah, kita pun terkena satu hal. Ini benar-benar membela sunnah atau membela diri sendiri. Ini repotnya. Talbis iblis itu sangat halus. Bahkan ketika kita tahdzir dan membantah ahli bid'ah pun, ya, iblis itu masuk di situ. Ketika membantah tersebut untuk menampakkan dirinya dan mengangkat dirinya, atau memang benar-benar ingin memberantas bid'ah. Ya, inilah iblis, dan tidak mengetahui penyakit-penyakit ini, talbis iblis ini, kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu dan menyadari hal tersebut, serta membuang jauh-jauh kepentingan pribadi. Taib.
Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala mempermisalkan dengan permisalan orang yang sakit demam ketika mendatangi dokter. Ya. Waktu itu dokternya juga sakit. Dokternya bilang kamu minum obat ini. Kemudian dokternya menampakkan dia minum obat lain. Kira-kira yang sakit ini percaya dengan perbuatannya dokter sendiri atau resepnya dia berikan? Sebagai contoh gini, ada 2 orang sakit, ada dokter di sini. Sakitnya sama, ini demam, ini demam. Nah, yang satunya dikasih obat oleh dokter langsung, ini obatnya, tampak tulisannya obatnya ini. Yang satunya dikasih apa? Resep. Kamu tak beri resep, ya, ambil sana. Ternyata resepnya beda dengan yang ini. Kira-kira mana yang diikuti? Nah, ini lebih mengikuti apa? Perbuatan daripada ucapan. Makanya terkadang subhanallah ya. Ini orang alim, seorang dai. Itu ketika menyampaikan tausiah, menyampaikan taklim ya. Terkadang itu Allah musta'an, suara dan nadanya ini dibikin supaya apa? Menarik. Istilahnya itu takalluf. Dibikin supaya menarik. Tidak biasanya seperti halnya dia berbincang-bincang. Dengan alasan supaya apa? Supaya lebih didengar, supaya Lah, ini iblis itu masuk dalam talbis tersebut. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu pelajaran, suatu ilmu berkaitan dengan satu hal yang menyedihkan, dibikin suaranya itu suara yang sedih. Pun wajahnya dan rautnya dibikin seolah-olah apa? Ikut sedih juga. Dan ini membedakan antara dia tersentuh oleh mau'izah dengan dibikin-bikin mengikuti pura-pura tersentuh. Nah, ini yang susah untuk dibedakan. Maka dari itu ya, ikuti secara natural, jangan dibikin-bikin dan jangan bikin takalluf ya. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa kashfu hadha talbis, dan menyingkap talbis ini, annahu law takabbara mutakabbirun ala ghairihi min jinsihim. Sesungguhnya jika ada orang yang sombong atas yang lainnya dari yang satu jenis dengan mereka, wa sa'ada fil majlisi fawqahu, dan naik di atas majelis, di atas dia, au qala hasidun anhu syai'an, atau penghasut mengatakan sesuatu tentangnya, lam yaghdab hadza al-alimu lidzalika kaghdabihi li nafsi. Orang alim ini tidak marah seperti halnya marahnya dia untuk dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Tanda itu adalah masuk ke dalam perangkap talbisnya iblis. Ya. Ketika hal tersebut menyinggung diri kita, kita cepat apa? Cepat marah. Tapi ketika hal yang sama menyinggung orang lain, apa? Agak lambat sedikit. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Ketika ada saudara kita yang mengamalkan sunnah seperti kita, itu disenggol oleh orang lain, disenggol oleh ahli bid'ah, ya. Itu kemarahan kita tidak seperti kemarahan ketika diri kita yang disenggol. Ya. Antum bisa merasakan nggak seperti ini?
Nah ini perlu diperhatikan ya, supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam talbisnya iblis. Qala wa in kana al-madhkuru min nuwabi syara', meskipun yang tersebut adalah dari wakil syariat, maksudnya wakil syariat yang menyampaikan syariat, fa ulima annahu innama lam yaghdha li nafsi bal lil ilmi, maka diketahui bahwa sesungguhnya dirinya adalah marah, tidak marah karena dirinya tapi marah karena ilmu. Nah ini untuk membedakan apakah benar-benar itu membela sunnah atau membela dirinya. Ini perlu kita ketahui dan kita perhatikan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa ammar riya, dan adapun riya fala udhra fihi li ahadin, maka tidak ada uzur bagi satu orang pun, wala yasluhu an yuj'ala tariqan lid'ayah, dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai cara untuk menarik lid'ayatin nas, untuk menarik manusia. Waqad kana Ayyub As-Sikhtiyani, dan adalah keberadaan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala, idza haddatsa bihaditsin, jika menyampaikan sehadits, fariqa, maka hatinya lunak, wa masaha wajhahu, dan mengusap wajahnya, wa qala ma asyaddaz zukam, pilek ini mengganggu sekali, pilek ini sangat mengganggu sekali. Antum paham maksudnya? Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala ketika menyampaikan sebuah hadis, dan hadis itu berkaitan dengan apa? Sesuatu yang membuat hati ini ternyuh, maka dia segera apa? Segera mengusap hidungnya seperti orang pilek dan mengatakan apa? Wah, musimnya pilek ini. Padahal sebenarnya dia sedang apa? Sedang mengusap derai air mata karena tersentuh dengan hadis tersebut. Bagaimana dia menyembunyikan apa yang dalam hatinya sehingga tampak dari air matanya, dan dijadikan sebagai alasan itu hanyalah apa? Terkena pilek. Ya, meskipun ada catatan juga. Karena apa? Tidak jujur. Dan ini bisa kita lihat di hadis yang lain tentang Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala bersama murid-muridnya. Ketika dia bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh dari malam? Ada salah satu muridnya mengatakan, saya melihat bintang jatuh dari malam. Kira-kira bayangan orang lain apa bayangannya? Wah, orang ini apa? Bangun malam, sholat malam. Padahal dia melihat bintang jatuh bukan untuk sholat malam, karena memang nggak bisa tidur, dan nggak bisa tidurnya karena apa? Digigit hewan berbisa. Makanya dia buru-buru langsung mengatakan, saya nggak tidur semalam melihat bintang jatuh itu bukan karena sholat, tapi karena saya nggak bisa tidur karena apa? Disengat hewan berbisa. Jadi untuk menampakkan kejujuran supaya tidak diprasangkai dengan prasangka apa? Orang yang baik dan soleh. Dan ini banyak dinukil seperti ini. Seperti salah satu mereka, salah satu ulama salaf ya, ketika mendengar ayat, kemudian dia nangis mengalirkan, meneteskan air mata. Dia mengatakan apa? Orang kalau sudah tua itu gampang kena pilek. Padahal dia apa? Dia tersentuh mendengar ayat sehingga meneteskan air mata. Tapi dia katakan sesuatu yang lain, bahwa orang kalau sudah tua apa? Mudah apa? Berkaca-kaca atau mudah
apa namanya, meneteskan air mata. Subhanallah. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ba'da hadza, dan setelah ini fal a'malu bin niat, maka setiap amal tergantung dengan niatnya. Wan naqidu basir, dan orang yang mengkritisi itu lebih tahu. Wa kam min sakitin an ghibatil muslimin, dan betapa banyak orang yang diam dari ghibahnya kaum muslimin, menghibai kaum muslimin, idza tibu indahu, jika kaum muslimin diribai di sisinya. Fariha qalbuhu wa huwa athimun bidzalika min thalathati aujuh, hatinya senang. Wa huwa athimun bidzalika min thalathati aujuh, dan dia berdosa karena hal itu dari tiga sisi. Ahaduha al-farah, yang pertama senang, fa innahu hasala biwujudi hadhil ma'siyah minal mughtab, maka sesungguhnya dia mendapatkan, ya, maksiat ini dari orang yang diribai. Wa tsani li sururi bithalbil muslimin, ya. Yang kedua, bangganya, bahagianya dia karena dicelanya kaum muslimin. Wa tsalitsu innahu la yungkir, yang ketiga dia tidak mengingkari. Maksudnya gini, terkadang orang alim, orang tahu ya ghibah itu haram, dan dia mengamalkan, tidak pernah melakukan ghibah. Tapi begitu ada musuhnya dighibahi, hatinya apa? Kira-kira hatinya marah, seneng, marah atau senang? Ini meskipun dia nggak ikut ghibah, tapi hatinya merasa apa? Senang. Ini adalah sudah masuk ke dalam perangkap talbis iblis, yang mana seharusnya dia apa? Pertama, mengingkari ghibah yang ada di depannya. Yang kedua, merasa sedih jika ada kaum muslimin dighibahi. Dan yang ketiga, yaitu dia harus mengingkari, melarang hal tersebut. Ya. Maka dari itu, orang yang tahu, orang yang alim, kemudian di hadapannya ada orang ghibai kaum muslimin dan dibiarkan, ini dosanya lebih berat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad labbasa iblisu 'alal kamilina fil 'ulum fayasharuna lailahum. Terkadang, ya, atau benar-benar iblis itu mentalbis orang-orang yang sempurna ilmunya, maka mereka begadang, ya, semalam suntuk untuk murojaah dan mengkaji ilmunya. Wa yabda'una naharan fi tasanifil ulum, dan ketika siang hari dia mulai menulis karya tulis. Wa yurihim iblis, dan iblis menampakkan kepada mereka annal maksud nasyruddin, bahwa maksudnya adalah apa? Menyebarkan agama. Wa yakunu maqsuduhum al-batinu intisyara dzikri, maksud mereka yang tersembunyi adalah apa? Supaya dirinya ini terkenal. Tapi maksudnya apa? Dia menyebarkan ilmu, tapi di balik itu ada tujuan tersembunyi supaya ikut terkenal. Subhanallah ya ikhwah. Ya. Ini yang menimpa kita juga. Ketika kita di grup, kita memposting satu kata-kata mutiara, kita memposting benar-benar niatnya adalah untuk menyebarkan kebaikan, atau supaya kita terkenal sebagai orang yang sering posting. Antum sendiri yang lebih tahu jawabannya. Antum sendiri lebih tahu, karena kaitannya dengan apa? Niat. Nah, terkadang orang suka posting terus, tapi di balik itu apa? Supaya tampak
dia adalah pegiat dakwah, supaya tampak bahwa dia lebih semangat daripada ustadz-ustadz yang biasa mengisi kajian. Nah, ini terkadang juga menimpa seorang alim. Seorang alim menulis karya tulis, habis nulis langsung disebar ke Facebook, media sosial. Hatinya ingin apa? Dirinya ingin apa? Menyebarkan ilmu dan kebaikan. Tapi di balik itu supaya apa? Sejajar dengan yang sudah terkenal. Subhanallah, ini penyakit yang luar biasa. Posting berapa sih yang follow up ini? Kok cuma 2 orang ini? Gimana ini biar banyak ini? Berarti kan ini penyakit. Ini masuk dalam talbisnya iblis. Subhanallah. Qala wa yakunu maqsuduhumul batin intishara dzikr, dan maksud mereka yang tersembunyi adalah penyebutan dirinya supaya sering, supaya menyebar, yaitu menjadi terkenal. Waluwi Said, dan tingginya kedudukan, wariyasah, dan kepemimpinan, wa talabar rihlah minal afaq, dan banyak yang mengunjungi dia, ilal musannif, kepada penulis. Maksudnya apa? Supaya terkenal, supaya banyak orang yang mengenal, sehingga orang apa? Mendatangi dia. Subhanallah, ini sering menimpa kita, terkhusus orang yang memiliki ilmu dan sibuk dalam dakwah. Qala wa yankashifu hadza at-talbis, dan talbis ini tersingkap. Apa ini udah masuk isya belum? Sudah ya, baik. Wa yankashifu hadza talbis, dan talbis ini akan tersingkap bi annahu law intafa'a bi musannafatihi an-nasu min ghairi taraddudin ilaihi. Seandainya manusia ya itu mengambil manfaat dari karya tulisnya tanpa ada yang mendatangi dia, au quriyat ala nadhirihi fil ilm, atau orang membaca ke alim yang lainnya, itu belajar ilmu ke alim yang lainnya, fariha bidzalika, maka dia bangga dengan hal itu, in kana muradu nasyral ilm, jika niatnya, keinginannya adalah untuk menyebarkan ilmu. Maksudnya apa? Bahwa untuk menyingkap bahwa ketika kita ya, menyampaikan atau menulis karya tulis, bahwa ini benar-benar untuk menyebarkan ilmu atau supaya terkenal, yaitu dia senang kalau ada orang yang mengambil manfaat meskipun dirinya tidak dikenal. Di situ ada kepuasan tersendiri, yaitu apa? Orang lain membaca karya tulisnya tanpa mengenal dirinya. Ini. Di antaranya juga yaitu dia merasa bangga ketika ada orang lain yang menuntut ilmu meskipun tidak pada dirinya, atau menghadiri kajian meskipun tidak di yayasannya atau tidak di masjidnya. Ini terkadang subhanallah ya, di antara ikhwan sunnah merasa tersaingi. Wah, di sana bikin kajian, ini kajian tandingan ini. Ini kalau memang benar-benar adalah tujuannya untuk menyebarkan ilmu ya, jadi kajian dimanapun dia senang. Jika itu adalah kajian sunnah meskipun tempatnya bukan di masjid yang sedang dia kelola, atau di
majelis taklim yang sedang dia kelola. Subhanallah, ini sering menimpa diri kita ya. Coba di sini ketika ada kajian, kira-kira 1 kilometer di depan ada ikhwan juga ngadakan kajian dengan jam yang sama, hari yang sama. Perasaan panitia bagaimana? Nah, anak tanya jujur loh. Kira-kira apa perasaannya? Senang karena ada taklim yang lain, atau apa? Terganggu. Jawaban mana yang antum berikan? Merasa terganggu atau senang? Hah? Bener tak? Ini kalau masih merasa terganggu, perbaiki niatnya. Hatta seandainya ada taklim di sini, kemudian di sebelah ada ikhwan ngadakan taklim juga dengan jadwal yang sama, antum, hati antum senang atau gerundel? Di sini akan diuji niat antum. Subhanallah ya. Ana di Madinah itu ya. Di satu masjid taklim 2 tempat, 3 tempat bahkan nggak ada masalah. Yang mau datang sana-sana, yang mau datang sini-sini. Bahkan kadang yang dikaji juga sama. Masalah tauhid, ini juga masalah tauhid. Subhanallah. Nah ini penting ayo ikhwah. Talbis iblis itu masuk dalam hal ini. Ya, kadang itu samar sekali, nggak merasa. Dan iblisnya memberikan talbis, kita ini harus bersatu. Jangan berpecah, ini memecah belah ini. Bikin kajian di sini dan di situ. Subhanallah. Taib. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Taib. Tafadhal muadzin untuk adzan.
Baik, kita lanjutkan. Mengenai talbis iblis macam ini, kalau kita bicarakan tentang orang alim, ya mungkin ini perlu dibicarakan antara para duat, antara para ahli ilmu. Tapi di sini Anda ingin nyinggung tentang diri kita. Ya. Apakah ketika kita mengurusi satu kajian, mengurusi satu dakwah, ya, apakah itu benar-benar itu niat tulus kita, niat ikhlas kita untuk menyebarkan ilmu dan sunnah, atau karena hal yang lain? Ya. Ini ingin anak ingatkan. Coba, ketika menjadi bagian dari panitia, selalu rajin ikut kajian. Ketika tidak menjadi panitia, apakah tetap sama rajin ikut kajian atau berbeda? Jika berbeda, perlu diperbaiki niatnya. Selama ini ikut kajian karena apa? Jangan sampai niat kajian kita karena saya sebagai apa? Sebagai panitianya. Iblis itu menjebak kita dengan talbis yang sangat halus. Wah, semangat ya, menebarkan sunnah, menebarkan dakwah. Semangatnya ini karena panitia atau karena memang benar-benar menebarkan sunnah? Nah, ini jawabannya kepada siapa? Ke antum sendiri. Ini untuk panitia. Afan, anak menyinggung panitia karena anak sering berpengalaman itu, ya. Melihat fulan selalu hadir, selalu paling awal. Nggak taunya apa? Dia adalah panitia inti. Ketika ada perombakan kepengurusan, dia nggak sebagai panitia lagi. Nggak pernah terlihat lagi dalam kajian. Anak terheran-heran, kemana fulan? Sibuk begini dan begitu. Nah, di sini anak singgung. Ketika rajin kajian dulu, itu niatnya apa? Niatnya karena jadi panitia atau niatnya karena benar-benar menuntut ilmu? Ini harus digarisbawahi. Ya. Taib. Dan juga masalah menyebarkan ilmu, seperti yang saya singgung tadi. Banyaknya kajian di satu tempat atau satu daerah. Ini kecamatan apa namanya nih? Kecamatan apa? Loceret. Nah, Kecamatan Loceret, jika ada 2 kajian di waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, panitianya berbeda. Kira-kira dia dalam hati senang atau sebaliknya?
Ini akan menguji keikhlasan kita. Iblis ini menjebak dengan talbis seperti ini. Subhanallah. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa qad qala ba'du salaf, dan sebagian ulama salaf mengatakan ma min ilmin alimtuhu illa ahbabtu an yastafidahu an-nasu min ghairi an yunsaba ilai. Tidak ada satu ilmu yang aku ketahui kecuali aku senang kalau orang lain bisa mengambil faedah dari ilmu yang aku ketahui tersebut tanpa menisbatkannya kepada diriku. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa minhum man yafrahu bi kathratil atba', dan sebagian mereka bangga dengan banyaknya pengikut. Wa yulabbisu alai iblis bi anna hadzal farah li kathratil tullabil ilm, dan iblis mentalbis dia bahwa bangganya ini adalah karena bangganya banyak penuntut ilmu. Maksudnya apa? Alhamdulillah sekarang banyak yang ngaji ke sunnah. Padahal apa? Iblis dengan talbisnya itu masuk ke dalam hal ini. Maksudnya apa? Maksudnya ya karena banyak, karena ke tempat dia. Coba kalau yang banyak ngaji sunnah bukan ke tempat dia, ke tempat yang lainnya, apakah rasa bangga dan senang ini sama atau mengkeret sedikit? Mudahnya begini, antum buka TPA, sebelah antum buka TPA. Ketika TPA antum banyak santrinya, perasaan antum bagaimana? Senang kan? Nggak ada yang nggak senang, pasti senang. Ketika antum yang banyak santrinya, apakah kesenangan antum ketika santri antum banyak seperti kesenangan antum ketika santri tetangga itu banyak? Nah, di sini kita diuji tentang keikhlasan. Kalau kita memang benar-benar cinta terhadap ilmu dan menyebarkan ilmu, kita tidak akan melihat, tidak akan memperdulikan melalui siapa ilmu itu tersebar, kita akan tetap senang, baik melalui diri saya maupun melalui orang lain. Wa innama muradu kathratul ashab wastitaratu adzikr, yaitu padahal di balik itu ya karena senangnya banyak memiliki santri, bukan banyaknya orang yang ingin belajar. Wa min dzalikal ujubu bi kalimatihim wa ilmihim, termasuk hal itu adalah kagum dengan kalimat mereka dan ilmu mereka. Wa yanqishu hadzal iblis wa hadzal talbis bi annahu law qata'a ba'dhum ila ghairihi mimman huwa a'lam minhu thaqula alaihi. Dan ini tersingkap ya, talbis ini tersingkap seandainya santri-santrinya pada keluar terus ngaji di tempat lain. Kira-kira senang atau jengkel? Senep. Nah, di sini talbisnya iblis masuk. Kalau memang niat kita adalah menyebarkan ilmu, ketika santri kita keluar, kamu mau kemana? Mau pindah ke sana, kita senang. Karena apa? Dia keluar dan masih mau belajar. Kita senang. Oh ya, jangan putus belajar. Kita akan sedih ketika kita merasa kamu mau keluar kemana? Mau di rumah saja. Nah, kita sedih di sini. Kenapa? Dia putus belajar. Ini talbis iblis itu masuk di sini dengan lembut gitu. Duh, santriku digondol rek. Santri saya diambil. Subhanallah. Taib. Yang penting kita harus hati-hati. Wa ma hadhihi sifatul mukhlis fit ta'lim, dan ini adalah bukan sifat orang yang ikhlas dalam mengajar. Lianna mathalal mukhlis mathalul atibba, karena permisalan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu seperti dokter, para dokter
alladzina yudawuna al-marda lillahi subhanahu wa ta'ala, yang mengobati orang sakit karena Allah taala. Fa idza syafiya ba'dul marda ala yadi tabibin minhum farihal akhar. Jika ada orang sakit sembuh melalui dokter yang lain, dia senang. Ini permisalannya. Kalau ada dokter, kemudian ada pasien datang ke dokter yang lain, kemudian pasien tersebut sembuh, kira-kira dokter tersebut senang atau tidak? Senang, pasiennya bisa sembuh. Makanya dokter apa? Memberikan rujukan, wah ini kamu bawa ke sana lebih mumpuni. Sekarang antum ketika menjadi seorang pendidik, bisa nggak merekomendasikan seperti itu? Wah kamu di sini, ya, kamu belajar di sana. Nah, ini akan teruji, akan tersingkap talbis iblis tersebut. Ya. Wallahu taala alam. Tapi sekiranya kita cukup di sini. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, saya persilakan untuk ditanyakan. Ya, fadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taib, barakallahu fiik. Taib. Ini menjaga keikhlasan dalam niat. Baik ketika kita bagian dari panitia atau bagian dari kegiatan atau tidak, tapi niat kita tidak berubah. Ini tadi disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala kiatnya, yaitu sering membaca sirah ulama salaf. Karena di ulama salaf itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu memandang bahwa makhluk ini apa? Tadi udah Anda sampaikan. Makhluk ini tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat dan madarat. Untuk apa kita mengharap dari mereka? Untuk apa kita senang dengan yang mereka berikan? Toh apa yang diberikan oleh makhluk itu hanyalah terbatas, tidak kekal. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hal menyatakan kemarahan. Ya. Ini tadi udah Ana singgung juga, yaitu ketika sunnah tersebut kita bela, sunnah ini disampaikan dan disebarkan oleh siapapun, kita bangga dan membelanya. Ketika ada sunnah dihinakan, itu kita membela dan marah, meskipun tidak ada kaitannya dengan pribadi kita. Karena yang kita pandang adalah sunnah itu sendiri, baik sunnah itu melalui orang lain atau melalui diri kita atau melalui siapapun. Jika sunnah disinggung, kita marah, dan marahnya bukan untuk kepentingan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan ini perlu dikoreksi terus. Masalahnya kaitannya dengan apa? Dengan hati. Bahkan hati dan niat ini perlu dikoreksi setiap saat. Tidak hanya dikoreksi ketika kajian, setelah kajian dilalaikan, tidak. Dikoreksi sendiri setiap saat. Apakah benar lillahi ta'ala, apakah benar bukan karena kepentingan pribadi atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada lagi yang bertanya?
Taib, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu taala bi asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma waffiqna lil ilmi nafi' wal amali salih fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.